Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan open perdagangan selama 3 menit buy. Oke, buy. Nah, kenapa saya melakukan open posisi buy? Karena apa? Karena saya melihat ada support di periode sebelumnya itu yang sangat kuat sekali. Jadi di 3 menit ke depan dia akan mantul dan akan naik. Apakah analisa saya tepat? Saya kira insya Allah kita profit ya di sini ya teman-teman. Di sini saya trading jam 00.14. Saya bangun tidur, saya nggak bisa tidur. Saya open posisi karena ada momen ya. Nah, kenapa dia bisa naik kembali? Karena support ataupun lantai harga di periode sebelumnya sangat kuat teman-teman. Oke. Nah, ketika teman-teman melakukan open posisi, jangan tebak-tebakan ya, karena untuk trading itu ada analisanya, ada technical analysis. Oke ya teman-teman. Di sini dia akan mantul kembali teman-teman, karena teman-teman bisa lihat itu ada support yang sangat kuat. Jadi menurut saya sih dia akan mantul ya, dia nggak bisa tembus ke bawah. Karena untuk strike trade ini kita tidak bisa meng-scroll periode sebelumnya secara global ya, kita hanya bisa melihat periode sebelumnya itu beberapa grafik lah. Oke, kita lihat di sini 1,1 menit setengah lagi ya, dia berusaha naik, dia akan turun lagi. Dia mencoba untuk menembus resisten di periode sebelumnya. Lihat resistennya, dia berusaha untuk menembus ya, nggak kuat lagi. Di sini sedang sideways teman-teman, sideways selama 1 menit. Nanti dia akan naik loh, akan naik. Nah, di sini terbentuk support lagi, dan secara pola dia akan naik ya. Untuk garis trendline-nya, kalau kita di garis, dia akan mantul kembali dan harga akan naik kembali teman-teman. BTC sedang naik ya, 1% lebih. Kemungkinan sih besok pagi dia akan naik ke 3%. Menurut saya di sini dia akan mantul teman-teman, mantul jauh. Kita lihat ya, bisa nanti kita lihat di time frame yang 5 menitnya. Kenapa saya selalu menggunakan time frame yang lebih besar? Karena supaya kita bisa melihat periode sebelumnya. Nah, di sini time frame yang 5 menitnya teman-teman bisa dilihat, dia akan naik kok. Di sini naik, dia nafas dulu, dia naik, nafas dulu. Oke teman-teman, kita lihat di time frame yang 5 menitnya. Ini beberapa detik lagi, wadidaw, alhamdulillah kita profit ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini dia ini grafik harga Bitcoin akan naik, sedikit naik ya. Untuk saat ini ketika dia naik, saya akan melakukan open perdagangan selama 3 menit ya. Kita lihat dulu di time frame yang 1 harinya, dia akan naik sebentar dan dia akan turun lagi sih menurut saya. Ini analisa saya, dia akan di periode sebelumnya dia akan. Oke, kita 3 menit akan melakukan open posisi perdagangan sell. Nah, di sini kenapa saya melakukan open perdagangan sell? Karena saya melihat di periode sebelumnya di resisten global itu ada resisten ya, di periode globalnya, di riwayat globalnya dia ada resisten global yang menurut saya tidak mungkin akan dia tembus ya teman-teman. Kenapa saya melakukan open perdagangan selama 3 menit? Karena kalau 1 menit kita bisa ke sliding ya teman-teman. Nah, karena saya takutkan resistennya itu atau lantai harga tertinggi di periode sebelumnya itu kejebol ya. Nah, kita lihat teman-teman untuk pergerakannya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang melakukan trading di strike ini, jangan hanya OP saja, OP buy, OP sell, OP buy, OP sell. Nanti teman-teman bisa loss. Di sini saya akan kompensasi sebesar 50.000, takut loss ya teman-teman. Karena saya sarankan untuk open posisi juga, misalkan open posisi 2000, ketika loss kita kompensasi menjadi 2000, 4000 atau 5000 teman-teman. Sesuaikan dengan harga saja.
Oke, kenapa saya selalu melakukan open perdagangan selama 3 menit? Karena saya lihat dia akan sideways dulu ya. Sideways itu adalah harga masih di situ-situ saja. Ketika menyentuh support dia ke atas. Ini 1 menit 16 detik lagi ya waktunya. Dia menyentuh resist, dia mantul ke bawah. Dia menyentuh support, dia mantul ke atas. Itulah harga. Kenapa begitu? Dia membentuk area base. Dan pertemuan seller dan buyer itu sangat membingungkan ya. Tidak ada kenaikan harga ataupun penurunan harga. Nah, di sini saya kira barusan dia berusaha naik, dia tidak mampu untuk naik. Nah, ini dia mau melewati support sebelumnya, udah terlewati ya. Di sini kita pasti 100% profit, teman-teman. Oke, kita lihat berapa detik lagi. Iya, 26 detik lagi, jauh ya. Kita pasti profit, teman-teman. 1 masih jauh, kita pasti profit kok. Wadidaw, dia kan nggak akan mampu naik, 1, 2, 3. Oke, kita profit. Alhamdulillah profit ya teman-teman. Mungkin itu saja. Waduh, ternyata rekam layarnya kepencet ya teman-teman. Jadi saya kira on. Di sini saya melakukan open perdagangan sell selama 3 menit sebesar Rp50.000. Kenapa saya melakukan open posisi sell? Teman-teman bisa lihat untuk support sudah ketembus ya teman-teman. Dan di sini melakukan open perdagangan selama 3 menit itu karena untuk cari posisi aman supaya tidak tersliding. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi, 1 menit 43 detik lagi ya. Jadi akan mantul. Di sini dia akan membentuk area sideways lagi. Semoga sih dia langsung terjun ke bawah. Kita turunkan 12.000 ya. Oke, kita open perdagangan sell lagi teman-teman, karena saya yakin dia akan turun jatuh selama 2 menit ya, 2 menit. Oke, kenapa saya melakukan open perdagangan selama 2 menit yang 12.000 itu? Karena saya melihat untuk pola market dia cenderung ke bawah ya. Untuk di forex itu seperti ini, dia cenderung ke bawah. Oke, kita lihat yang open posisi 50.000, kita akan 100% profit teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman semua, untuk melakukan open perdagangan, perhatikan support dan resisten. Oke, kita profit. Alhamdulillah teman-teman, profit ya. Nah, ini yang 12.000 nya saya open posisi kedua selama 2 menit. Apakah ini profit teman-teman? Kita lihat gerakan harganya. Dia akan terjun ke bawah sih, tapi pelan-pelan dia turunnya. Oke, kita lihat apakah profit. Bagi teman-teman semua, saya sarankan untuk melakukan trading. Jika belum menguasai ilmu trading, saya kira belajar di demo dulu. Lakukan uji coba selama 1 minggu ya teman-teman. Ketika winnya banyak, lanjut ke real. Oke, kita profit ya yang 12.000. Kita open posisi sell kembali sebesar 12.000 selama 3 menit ke depan. Oke, kita kompensasi teman-teman 12.000, takut yang 12.000 ini loss. Karena tadi saya keburu-buru open posisinya, dan untuk resisten di periode sebelumnya itu kayaknya gampang ketembus ya. Oke, tidak kuat, dia akan naik. Kita lihat apakah kita profit yang ini. Saya sudah menyiapkan 24.000 untuk open posisi perdagangan. Nanti kita lihat dulu. Sudah menyiapkan 24.000 untuk kompensasi ya ketika ini loss. Nah, setelah itu saya akan stop untuk trading malam ini ya.
Oke, kita lihat. Oke, dia mampu naik. Kita akan loss di sini. Bitcoin sedang naik. Oke, kita lihat. Kalau trading sambil ngoceh kayak gini, kita nggak fokus teman-teman ya. Banyak ngocoblak, banyak ngoceh. Jadi ketika kita open posisi itu kadang fokus kita ke ngoceh, bukan ke harga ya. Oke, dia naik terbang ke atas. Karena apa? Karena untuk resistennya itu mudah tertembus, tapi ada resist lagi ya. Yang paling tinggi itu harga paling tinggi, dia tidak mampu, dia akan turun. Oke, jangan khawatir ketika loss. Kita setting 2 menit untuk melakukan open perdagangan sell. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sambil ngoceh kita nggak fokus. Kita setting 2 menit untuk melakukan open perdagangan sell. Kenapa saya sell teman-teman? Dia ketika naik cepat itu ke atas, dia mantul ke bawah karena ada harga tertinggi yang tidak bisa dia tembus teman-teman ya. Insya Allah di sini kita profit karena dia akan menuju ke bawah dulu. Dan saya lihat untuk oke, sudah segini. Ini tadi saya melakukan withdraw ya, alhamdulillah semuanya sudah masuk. Tadi ini 1 juta udah masuk. Ya, 43 detik lagi teman-teman. Oke. Saya sarankan untuk teman-teman jangan bosan-bosan untuk belajar, baca-baca buku Steve Nation, baca-baca buku lah tentang trading ya, dari sumber-sumber yang bertanggung jawab. Oke, titik-titik wadidaw, ini titik-titik wadidaw. Profit teman-teman, alhamdulillah sudah ketutup ya yang tadi loss. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih.